Hiruk-pikuk suasana pagi hari di Simpang Butong Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, atau Pasar 11 Air Joman berawal dari aksi para masyarakat dan aliansi masyarakat yang menyuarakan perbaikan akses utama jalan tersebut, agar segera dilakukan pengaspalan oleh dinas terkait, atau Pemkab Asahan ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Pasalnya kondisi jalan utama Air Joman Pasar 11 itu sudah sangat membuat masyarakat resah dengan kondisi jalan yang sudah lama tidak layak untuk dilalui masyarakat pengguna kendaraan roda 2, roda 4 bahkan pejalan kaki sekalipun. Kenyamanan melalui jalan tersebut sudah tidak ada lagi sama sekali, karena di saat musim penghujan, jalanan tersebut berubah menjadi layaknya kolam kubangan atau genangan air sepanjang jalan sehingga mempersulit aktivitas warga, dan akibatnya menimbulkan kemacetan. Jika musim kemarau jalanan akan berubah menjadi lautan debu yang sangat meresahkan masyarakat, dan yang pasti akan mengancam kesehatan para penduduk atau warga masyarakat. Seperti aksi unjuk rasa di tahun lalu tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, masih sama dengan tuntutan yang tidak berbeda, agar akses jalan utama Air Joman segera diaspal hot mix. Hal tersebut diorasikan Tiara Aritonang. Setelah selesai menyampaikan aspirasi atas nama masyarakat Air Joman, Tiara Aritonang bersama dengan beberapa orang perwakilan masyarakat diterima dengan baik oleh Bupati Asahan bersama jajarannya. Masyarakat Air Joman, kedatangan kami kemarin tidak akan membuat keributan, tapi jangan paksa kami untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemkab Asahan atau pemerintah Kabupaten Asahan. Kedatangan kami sudah yang kedua kali. Kami hanya ingin perbaikan jalan dari Simpang Butong sampai ke Silolan. Hanya itu yang kami inginkan. Dan satu lagi ada penerangan jalan ya kawan-kawan ya. Ada penerangan jalan khususnya untuk wilayah Air Joman karena sangat rawan akan begal. Jadi yang kami mohonkan Pak, kami tidak banyak meminta. Sudah sangat lama itu jalan Air Joman dari Kabupaten Asahan, Kota Kisaran, tidak begitu jauh ke Air Joman, hanya membutuhkan waktu 15 detik. Apa tidak malu Pemkab Asahan waktu Kasat turun, Pak Dudung turun ke Air Joman dengan keadaan kondisi jalan seperti itu? Apa tidak merasa malu Pemkab Asahan? Yang kami inginkan, jangan paksa kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Dan kami inginkan janji-janji dan kesepakatan kita setelah di aula ya, kedua ya. Kesepakatan kita akan ada titik terang dan akan ada solusi untuk wilayah Air Joman. Tapi sampai hari ini ada sebulan kawan-kawan, setengah bulan kami menunggu apapun tidak ada hasilnya. Bagaimana kawan-kawan? Berhenti sampai di sini? Apakah kita akan terus lanjut berjilid-jilid? Nah, kami mohon ini untuk yang kedua kami datang. Tolonglah Bapak Bupati Asahan yang kami hormati, bertemu dengan kami, sampaikan kepada kami apa yang harus kami perbuat dan apa yang harus kami tunggu. Dan kami tidak mau menunggu lama-lama sampai menjadi jalan Air Joman Simpang Butong bukan lagi jalan utama, kami sudah menjadi kubangan. Dengan diterimanya perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, Bupati Kabupaten Asahan pun berjanji akan menjembatani dan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, guna agar jalan akses utama segera diperbaiki atau diaspal. Namun seiring berjalannya waktu hingga berganti tahun di 2024 ini, tak kunjung juga terrealisasi untuk dilakukan pengaspalan. Bukan sekali dua kali lagi aksi unjuk rasa seperti saat ini dilakukan, namun hingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda jalan tersebut akan diperbaiki, yang mengakibatkan kekesalan dan kemarahan masyarakat, sehingga melaksanakan aksi demonstrasi unjuk rasa yang kesekian kalinya. Aksi kali ini dimulai dari Simpang Butong, menuju kantor Bupati Asahan. Namun sesampainya di lokasi yang dituju tidak mendapat sambutan hangat seperti yang diharapkan oleh massa pengunjuk rasa, karena Bupati tidak ada di tempat.
Berdasarkan informasi, Bupati Asahan bersama sejumlah oknum pejabat Pemkab Asahan lainnya saat ini berada di luar negeri atau Belanda. Keberangkatan rombongan Pemkab Asahan dibenarkan oleh Kadis Kominfo Asahan, Syamsuddin bersama sejumlah oknum pejabat lainnya. Informasi tersebut benar Bang, jelas Syamsuddin saat dikonfirmasi melalui via aplikasi WhatsApp. Keberangkatan Bupati Asahan bersama sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemkab Asahan ke negeri Belanda, lanjut Syamsuddin, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Izin untuk keberangkatan tersebut sudah ada Bang, tuturnya. Selanjutnya masa pengunjuk rasa melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Bapeda Asahan. Masih saja belum mendapat tanggapan karena Kadis juga sedang tidak berada di kantornya. Seperti yang disampaikan Sekretaris Bapeda dan Kabid Bina Marga pada pengunjuk rasa. Jangan omongan manisnya! Jangan mau! Jelaskan ke mereka karena mereka baru datang 3 orang aja. Bapedanya di kemari, Pak? Kami jamin kasih apa tadi? Iya, jelaskan. Nggak kami apa-apa ya keluar gitu. Gagal bertemu dengan Kadis Bapeda, kembali aksi dilanjutkan ke kantor PU Asahan. Sesampainya di lokasi yang dituju tidak mendapatkan orang yang dapat ditemui, dikarenakan kantor dalam keadaan kosong. Akhirnya koordinator pelaksana aksi kembali mengarahkan masa pengunjuk rasa untuk kembali lagi ke kantor Bupati untuk yang kedua kalinya, dalam bentuk tekadnya yang bersikeras agar dapat menyuarakan dan menyampaikan aspirasi masyarakat Air Joman, yang sangat berharap agar perbaikan jalan atau pengaspalan dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, provinsi atau pusat. Dalam hal perbaikan jalan utama Air Joman sebenarnya tidak ada istilah kata tawar-menawar selain dari kata harus melakukan perbaikan pengaspalan. Namun karena mengingat jalan tersebut bukan bagian dari gawean Pemkab Asahan, paling tidak Bupati Kabupaten Asahan dapat memperjuangkan masyarakatnya, Air Joman untuk menjembatani, mengajukan permohonan perbaikan jalan tersebut ke tingkat provinsi, bahkan bila penting ke tingkat pusat sekalipun. Karena menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kondisi ruas jalan utama sepanjang Air Joman Pasar 11 terlihat kasat mata tidak layak untuk dilalui, karena setiap orang yang melintasi jalan tersebut pasti dihujani debu. Terlihat seperti manusia yang sedang bermandikan debu. Sudah bertahun-tahun jalan tersebut tidak disentuh pembangunan oleh pemerintah. Boro-boro di aspal hot mix dirabat beton saja juga mungkin mustahil untuk dilakukan. Karena kami masyarakat hampir hilang kepercayaan pada pemerintah. Kalau karena anggaran yang tidak memadai, dirabat beton juga kami pasti menyukuri. Demi kesehatan kami agar tidak menghirup debu, juga tidak mengancam keselamatan masyarakat saat berkendara melalui jalan ini, ujar masyarakat banyak Air Joman. Penyelenggara jalan wajib mempertahankan kelaikan fungsi jalan agar dapat mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Untuk mempertahankan kelaikan fungsi jalan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan perbaikan apabila ada kerusakan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika belum dilakukan perbaikan jalan rusak namun berniat untuk diperbaiki, maka penyelenggara jalan tetap wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun jika tak segera diperbaiki atau memberi tanda yang dimaksud, pemerintah atau penyelenggara jalan bisa kena sanksi hukum pidana kurungan atau denda. Sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak tertuang di Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengacu pada ketentuan pidana tersebut di atas, pihak pemerintah apabila tidak melakukan perbaikan atau memberi tanda atau rambu-rambu pada jalan yang rusak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Tuntutan perdata mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, atau kelompok yang merasa dirugikan dapat melakukan class action.
Sebagai pemerintah yang berkompeten harus mampu untuk menjembatani aspirasi masyarakatnya ke jenjang yang lebih tinggi dan mampu membuat suatu solusi bagi masyarakatnya sendiri. Namun melihat hal tersebut masih jauh dari kenyataan, dan masih lebih mementingkan kesehatan masyarakat Air Joman. Akhirnya para pengunjuk rasa sepakat untuk sementara waktu menyuarakan aspirasinya. Meminta kepada Pemkab Asahan paling tidak untuk memberikan solusi sementara setidaknya dapat mengurangi debu di sepanjang Jalan Pasar 11 Air Joman, agar menyirami jalan yang berdebu tersebut. Dan tadi kita sudah berkomunikasi, mudah-mudahan kita hanya bisa menyiramnya ini paling 2 kali. Kami minta 5 kali sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua, bahwasanya permohonan dari abang-abang kita semua bahwasanya meminta supaya memfasilitasi kepada bos kita dan pihak provinsi. Ini juga nanti akan kita sampaikan ke pihak provinsi, begitu juga dengan pihak PT Waskita. Mudah-mudahan nanti kalaupun nanti pertemuan berikutnya bisa menghadirkan ada perwakilan, nanti kita akan bawa untuk bisa supaya menjadi perhatian daripada pihak provinsi maupun Waskita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma 2 kali nggak cukup lah Pak. Debunya sangat luar biasa. Kita butuh 5 kali satu hari. Setuju? Daripada rusak aku baru anak-anak kami Pak. Makanya Pak dijembatani ke pusat. Kalau dana provinsi sudah tidak ada, dijembatani ke pusat Pak. Biar jalannya dibaguskan. 2 kali Pak, luar biasa. 2 kali cepet 3 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Setuju Pak kawan? 3 kali Pak. 3 kali Pak kali. 3 kali. Izin Pak, kami terima 3 kali. Yang pertama. Yang kedua, kami kasih waktu paling lama 2 minggu. Bagaimana Pemkab menjembatani untuk berjumpa dengan PT Waskita Karya. Setuju. Kami akan bawa seluruh masyarakat Air Joman untuk berjumpa. Ya, dari sini. Iya, ingat ya Pak ya. Kami tempo 2 minggu, 2 minggu. Paling lama 2 minggu. Pak, izin Pak penyiramannya dari Simpang Butong sampai ke Simpang Pungut karena itu imbasnya. Iya Pak. Oke. Izin kawan-kawan. Kita tunggu Kalau janji itu nggak terrealisasi Pak Kadi, Pak Jul. kami akan ke Belanda. Pak, Kami itu jasa ke Belanda. Kan tadi diminta supaya ada jawaban. Kan saya tadi udah jawab. Mudah-mudahan besok. Karena camat kami pun nggak pakai terus. Ya, artinya kan besok kita mulai. Besok pun saya datang ke sana. Di sela-sela berjalannya aksi unjuk rasa, Kadis PU Agus Jaka Ginting SH, MA, bersama beberapa orang stafnya menemui masa pengunjuk rasa. Kadis PU menyampaikan memenuhi aspirasi pengunjuk rasa untuk melakukan penyiraman sepanjang Jalan Air Joman Pasar 11, 3 kali 1 hari untuk mengurangi debu. Dengan adanya kesepakatan pengunjuk rasa aksi demonstrasi dengan Pemkab Asahan dalam hal melalui Kadis Dinas PU, Koordinator aksi unjuk rasa memberikan komando pada seluruh massa untuk sepakat mengakhiri penyampaian aspirasi atas kesepakatan yang sudah ada. Namun sebatas sementara karena bukan merupakan solusi untuk selamanya, jalan tersebut cukup hanya disirami air untuk menghilangkan hujan debu. Yang jelas harus dibangun atau diaspal cepat atau lambat. Lebih cepat lebih baik lagi. Maka akhirnya aksi unjuk rasa pun diakhiri. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita targetdaerah.com melaporkan. Tiara Aritonang.